Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Mayanil Sapri dengan NIM 211881006. Yang saya hormati, dosen pembimbing yaitu Ibu Rosalia Senana FIP MSI selaku dosen pembimbing 1 dan Dr. Ria Ariani MSI selaku dosen pembimbing 2. Yang saya hormati, dosen penguji serta rekan-rekan yang telah berkenan melihat presentasi skripsi saya yang berjudul Evaluasi Kinerja PPID Kabupaten Solo dalam pengelolaan dan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik. Bab 1 pendahuluan, di mana konten ini berlatar belakangi oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang sangat pesat yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat mengakses informasi secara luas dan terbuka. Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan good governance yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, di mana pemerintah wajib menyediakan informasi publik yang akurat, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Pemerintah daerah melalui pejabat pengelola informasi dan dokumentasi yang sering dikenal dengan PPID berperan penting sebagai ujung tombak penyediaan informasi publik di setiap badan publik. Tugas dan wewenang PPID telah diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Pemerintah Kabupaten Solo sebagai bagian dari badan publik memiliki tanggung jawab untuk memastikan tersedianya serta terbukanya akses informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah bagi masyarakat secara luas. Di sini terlihat beberapa fenomena yang menunjukkan adanya gap dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Solo. Yang pertama, terdapatnya kendala dalam penyediaan informasi publik secara daring, di mana data yang tidak selalu diperbaharui atau informasi yang tidak tersedia selalu up to date, terdapat beberapa data yang tidak dapat diakses, serta belum optimalnya pengembangan sistem informasi digital. Selanjutnya, adanya keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana, lemahnya komitmen, koordinasi, dan kesadaran dari PPID pelaksana dalam mendukung penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Solo, serta terjadinya fluktuasi nilai indeks keterbukaan informasi publik pada kategori pemerintah kota kabupaten tingkat Provinsi Sumatera Barat. Adapun rumusan masalah penting ini yaitu melihat bagaimana evaluasi kinerja PPID Kabupaten Solo dalam pengelolaan dan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis kinerja PPID Kabupaten Solo dalam pengelolaan dan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik. Untuk manfaat penelitian, yang pertama itu manfaat teoritis, di mana penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya pada kajian manajemen publik yang berfokus pada evaluasi kinerja pelayanan organisasi publik, serta hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya. Untuk manfaat praktis, di mana penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi PPID Kabupaten Solo untuk meningkatkan kinerja dan kualitas layanan informasi publik, dapat mendorong pengelolaan informasi yang lebih terbuka, mudah diakses, dan dapat bermanfaat bagi masyarakat, serta dapat membantu memperkuat hubungan transparansi dan partisipatif antara pemerintah dan masyarakat. Bab 2, pinjaman pustaka. Studi penelitian terdahulu, di mana yang pertama yaitu penelitian dari Iman dengan Kristo Bangun dan Indra Fazlan yang berjudul Kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Medan dalam Pemenuhan Ketersediaan Informasi Publik. Kedua, penelitian dari Anissa Bakit yang berjudul Kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam Pelayanan dan Penyediaan Informasi Publik di Badan Kesbangpol Provinsi Lampung. Yang ketiga, penelitian dari Anissa Ika Putri yang berjudul Strategi Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jawa Timur dalam mewujudkan good governance. Terakhir, penelitian dari Agus Fatah Hidayat yang berjudul Evaluasi Kinerja Kebijakan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Kota Tasikmalaya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori pengukuran kinerja informasi publik menurut Agus Bianto, di mana terdapat 5 indikator utama. Yang pertama, produktivitas, kualitas layanan, responsibilitas, dan akuntabilitas. Selanjutnya, skema pemikiran yang mana merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diturunkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, selanjutnya Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, selanjutnya SK Bupati Solo Nomor 490/344/2018 tentang pembentukan pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Solo. Selanjutnya Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 tentang pedoman pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Solo, yang mana melihat kinerja PPID Kabupaten Solo dalam pengelolaan dan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik yang diinisiasikan dari pengukuran kinerja birokrasi dan publik menurut Agus Bianto dengan indikator utama. Untuk deskripsi konsep, yang pertama yaitu digital governance, yang merupakan tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi birokrasi, transformasi layanan publik, serta mendukung good governance dan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, keterbukaan informasi publik merupakan tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan akses informasi yang luas, akurat, dan mudah dijangkau bagi masyarakat terkait penyelenggaraan pemerintah dan kepentingan masyarakat. Selanjutnya, pelayanan publik merupakan aktivitas pemerintah dalam menyediakan barang dan jasa bagi warga negara secara adil, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta evaluasi kinerja merupakan proses penilaian sistematis terhadap pencapaian kinerja organisasi berdasarkan indikator tertentu untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan memberikan umpan balik perbaikan berkelanjutan. Definisi konsep, di mana dapat dilihat dari tabel berikut. Bab 3, metode penelitian. Dalam penelitian evaluasi kinerja PPID Kabupaten Solo dalam penyelenggaraan
pendekatan kualitatif deskriptif, di mana teknik pengumpulan datanya yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk teknik pemilih informan, itu menggunakan teknik focus sampling, di mana informan dalam bentuk ini yaitu PPID Kabupaten Solo yang terdiri dari PPID utama dan PPID pelaksana. Untuk PPID pelaksana, itu terdapat 49 OPD serta kecamatan. Untuk mempermudah penelitian ini, penting melakukan klasifikasi terhadap OPD tersebut dengan mengklasifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi OPD, yang mana terdapat 5 kategori, di mana masing-masing kategori itu diambil 2 perwakilan yang dianggap representatif untuk dijadikan informan. Untuk peran peneliti yaitu sebagai instrumen utama. Selanjutnya, proses penelitian yang dimulai dari rumusan permasalahan dan menguji lebih dalam mengenai topik penelitian. Selanjutnya, pengurusan izin penelitian, melakukan observasi lapangan, wawancara, dan mengumpulkan dokumentasi pendukung, serta menganalisis data hingga penarikan kesimpulan. Untuk unit analisis yaitu lembaga, yakni PPID Kabupaten Solo. Selanjutnya, teknik analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, atau verifikasi. Untuk teknik keabsahan data, dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, di mana untuk informan triangulasinya terdiri dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat sebagai pengawas dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di daerah. Selanjutnya, masyarakat atau pemohon informasi yang pernah melakukan pelayanan ke PPID Kabupaten Solo. Bab 4. Deskripsi lokasi penelitian. Pertama, gambaran umum Kabupaten Solo. Kabupaten Solo merupakan salah satu dari 19 kabupaten kota yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat, dengan ibu kota saat ini berada di Arosuka, memiliki luas wilayah sekitar 3.738 km persegi yang terbagi menjadi 14 kecamatan, 74 nagari, dan 414 jorong, serta dihuni oleh sekitar 405,38 ribu jiwa. Dengan jumlah penduduk yang besar dan penggunaan internet yang luas, keterbukaan informasi publik di Kabupaten Solo menjadi sangat penting, di mana fasilitas pemerintah berpusat di Arosuka dan mall pelayanan publik itu berpusat di Kota Baru, tepatnya di Kecamatan Kebun. Untuk mendukung pelayanan publik ke masyarakat, itu ada layanan informasi yang dapat diakses secara daring melalui website, media sosial, serta aplikasi Spanapor dan lapor bupati. Selanjutnya, gambaran PPID Kabupaten Solo. PPID Kabupaten Solo merupakan pelaksana penyediaan, pengelolaan, dan penyelenggaraan pelayanan informasi publik di lingkungan pemerintah Kabupaten Solo. Lembaga ini dibentuk berdasarkan SK Bupati nomor 450/344/2008 dan diperkuat oleh Peraturan Bupati nomor 41 tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi. Dalam penyelenggaraannya, PPID terdiri dari PPID utama yang berkedudukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solo, di mana di bawah pertanggungjawaban kerja Badan Bidang Pejabat Bidang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Statistik, serta PPID pelaksana yang mencakup seluruh OPD, kecamatan, dan unit kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Solo. Di sini terlihat struktur dari PPID Kabupaten Solo. Selanjutnya, bab temuan dan analisis data. Di mana dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori himpunan kinerja menurut Agus Bianto dengan 5 indikator utama sebagai pisau analisis. Yang pertama yaitu produktivitas, di mana produktivitas tidak hanya dipahami sebagai rasio antara input dengan output, melainkan juga sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuannya secara efektif, khususnya dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Dalam produktivitas ini dapat dilihat dari efektivitas pelayanan dan efisiensi pelayanan. Yang pertama, efektivitas pelayanan. Dari hasil temuan di lapangan, menunjukkan bahwa PPID Kabupaten Solo telah melaksanakan fungsi penyediaan, pengelolaan, dan publikasi informasi publik melalui website resmi PPID, yang mana tujuan utamanya untuk tersedianya informasi publik yang akurat, relevan, dan mudah diakses. Sini dapat dilihat dari tabel, yaitu data informasi publik PPID Kabupaten Solo, di mana terdapat ribuan data yang sudah dipublikasikan berdasarkan jenis informasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Namun, efektivitasnya belum optimal karena adanya kendala dalam pembaruan data yang tidak dilakukan secara konsisten dan tepat waktu, serta beberapa data tidak dapat diakses, yang mana dapat dilihat dari gambar berikut. Dari hasil wawancara yang dilakukan, hal tersebut terjadi karena adanya kendala teknis, di mana itu adanya maintenance server yang mengakibatkan datanya hilang, rusak, ketidaksinkronan antara judul dengan isi dokumen. Hal ini juga diakibatkan karena masih adanya keterlambatan pengumpulan data dan publikasi DIP atau DIKA oleh PPID pelaksana, di mana ini menunjukkan bahwa kinerja sudah menghasilkan output, tetapi outcome berupa manfaat langsung bagi masyarakat itu belum maksimal menjalankan. Selanjutnya, efisiensi pelayanan, di mana efisiensi itu ditinjau dari perbandingan antara input, yaitu SDM, anggaran, sarana, dengan output, yaitu pelayanan informasi. Dari hasil temuan menunjukkan bahwa dari sisi SDM itu terdapatnya keterbatasan, di mana satu pegawai merangkap banyak tugas. Itu terjadi di PPID utama, sedangkan di PPID pelaksana itu terjadinya mobilitas dan pergantian operator yang sangat tinggi. Untuk mendukung dan memperkuat dari kompetensi SDM, itu dilakukan kegiatan pelatihan dan coaching yang dilakukan setiap tahunnya. Namun, efeknya belum berkelanjutan karena terjadinya rotasi pegawai, di mana
Operator yang mengikuti kegiatan tersebut itu sering berganti dan belum ada penggantinya di masing-masing PPD pelaksana. Dari sisi anggaran, itu terjadinya fluktuasi anggaran, di mana itu dapat dilihat dari tabel di atas, yaitu anggaran pelayanan informasi publik Kabupaten Solok pada tahun 2020 hingga tahun 2024, itu terjadinya fluktuasi anggaran dan anggarannya semakin berkurang. Di mana dari terjadinya hal tersebut, beberapa kegiatan seperti sosialisasi publik itu tidak berjalan secara optimal. Bahkan itu sudah berhenti dari tahun 2022. Dari sisi sarana dan prasarana itu masih terdapat kendala. Salah satunya front office dan sistem digital yang belum optimal. Di mana untuk front office sendiri itu diakibatkan karena terjadinya perpindahan dari gedung komisi dari gedung Dinas Diskominfo itu adanya penggabungan gedung antara Diskominfo dengan Dukcapil. Hal ini menunjukkan bahwa upaya efisiensi dilakukan melalui optimalisasi sumber daya dan teknologi, namun belum menghasilkan output yang sebanding. Secara keseluruhan, produktivitas PPD Kabupaten Solo dinilai cukup baik pada tingkat output, tetapi masih rendah pada tingkat outcome, di mana diperlukan peningkatan kualitas data, konsistensi pembaharuan, serta dukungan SDM dan anggaran agar pelayanan benar-benar berdampak pada keterbukaan informasi publik yang dirasakan oleh masyarakat. Indikator selanjutnya yaitu kualitas layanan, yang dilihat dari kepuasan masyarakat, di mana itu terdapat aksesibilitas pelayanan informasi publik. Dari hasil temuan, menunjukkan bahwa pelayanan informasi publik tersedia secara langsung maupun daring, di mana itu terdapat website PPID Kabupaten Solo yang menjadi kanal utama dalam penyebaran informasi publik dan juga didukung dengan media sosial dan website resmi pemerintah. Untuk di website sendiri, itu sudah terdapat menu prosedur dan daftar informasi publik yang sudah terdapat di websitenya. Namun, dari beberapa hasil wawancara dengan pengguna atau pemohon yang sudah mengajukan informasi itu terkait website sendiri itu belum user friendly terkait dengan masyarakat yang belum uh, terbiasa dengan penggunaan layanan digital. Selain itu, juga belum adanya pembaharuan yang konsisten, serta navigasi website yang belum ramah pengguna, serta fitur pemantauan belum optimal, yang mana menunjukkan bahwa kualitas layanan cukup baik, namun belum merata dan konsisten. Perlunya penguatan sistem interaktif dan pembaharuan yang rutin. Indikator selanjutnya yaitu responsivitas yang dilihat dari daya tanggap organisasi, di mana hasil temuan menunjukkan bahwa PPD Kabupaten Solo sudah cukup tanggap dan sesuai prosedur dalam menindaklanjuti permohonan informasi oleh masyarakat, baik secara langsung maupun daring, di mana masyarakat dapat mengakses atau mengajukan permohonan kepada PPID melalui secara langsung maupun online, yaitu terdapat brosur atau formulir yang tersedia di website PPID. Selain masyarakat yang mengajukan permohonan, masyarakat yang mengakses dan mengunduh informasi yang tersedia di website juga dikategorikan sebagai pemohon informasi publik, yang mana di sini dapat dilihat rekapitulasi pemohon informasi publik dari pengunduhan data informasi di website PPID Kabupaten Solo yang menunjukkan bahwa masyarakat menggunakan website tersebut untuk mendapatkan informasi. Selanjutnya, jumlah pengajuan permohonan informasi publik, di mana itu terdapat 10 permohonan dari tahun 2018 hingga pertengahan 2025 sudah dipenuhi. Dari hasil wawancara dengan PPD utama, masyarakat yang mengajukan permohonan ini terjadi karena informasi yang diinginkan tidak tersedia di website PPID Kabupaten Solo. Hal ini menunjukkan bahwa belum seluruhnya informasi publik dipublikasikan melalui website tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, juga belum adanya kanal aduan khusus terkait pelayanan informasi publik serta daya tanggap antara PPD pelaksana tidak seragam, yang mana ditunjukkan adanya kasus tentang informasi publik yang terjadi di PPD pelaksana, yaitu RSUD Alusuka pada tahun 2024, yang menunjukkan bahwa masih kurangnya pemahaman klasifikasi informasi publik. Hal ini menunjukkan bahwa responsivitas terlihat dari penyediaan layanan langsung dan daring serta tidak lanjut terhadap permohonan dan keluhan masyarakat. Namun, responsivitas tersebut masih bersifat reaktif, di mana menunggu permintaan dari masyarakat atau pemohon yang mana belum proaktif terhadap kebutuhan masyarakat. Indikator selanjutnya itu responsibilitas yang dilihat dari kepatuhan terhadap regulasi. Dari hasil temuan menunjukkan bahwa PPID Kabupaten Solo telah melaksanakan layanan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Ketertiban Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, serta Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 tentang pedoman pelayanan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Solo. Yang mana untuk koordinasinya di internal itu sudah dilakukan melalui rapat, coaching klinik, dan grup WhatsApp, namun kegiatan tersebut belum sepenuhnya efektif, yang mana kepatuhan terhadap prosedur sudah baik, namun masih terdapat tantangan dalam konsistensi pelaksanaannya, di mana belum semuanya PPD pelaksana memahami klasifikasi informasi, terutama perbedaan antara informasi terbuka dan informasi yang dikecualikan. Yang hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap regulasi sudah baik, namun kesalahan dan inisiatif dari PPD pelaksana masih rendah. Indikator terakhir yaitu akuntabilitas yang dilihat dari pertanggungjawaban organisasi.
Dari hasil temuan menunjukkan bahwa PPID Kabupaten Solo telah melaksanakan pertanggungjawaban melalui laporan kinerja instansi atau LKJIP dan laporan layanan informasi publik setiap tahunnya yang dapat diakses oleh masyarakat yang tersedia di website PPID Kabupaten Solo. Serta itu terlibat dalam kegiatan monitoring evaluasi oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat. Namun, untuk di internalnya, tidak lanjut hasil evaluasi serta sistem reward dan punishment belum berjalan secara optimal, yang mana menunjukkan bahwa dari sisi PPID Pelaksana yang belum menyerahkan atau begitu lalai dalam penyerahan dan publikasi data informasi itu belum ada tindak lanjutnya, yang mana banyaknya dari PPD Pelaksana tersebut yang masih harus dihimbau kembali untuk dapat menyerahkan dan mempublikasikan datanya ke PPD utama. Selain itu, terjadinya penurunan indeks atau terjadinya fluktuasi nilai indeks keterbukaan informasi publik dari tahun ke tahun, yang mana dapat dilihat dari tabel di atas. Pada tahun 2023 itu menunjukkan peningkatan signifikan dalam nilai keterbukaan informasi publiknya. Namun di tahun 2024 itu terjadi penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa PPID Kabupaten Solo masih memiliki tantangan dalam mempertahankan dan meningkatkan nilai keterbukaan informasi publik serta kualitas penanganan informasi publiknya. Secara keseluruhan, akuntabilitas formal sudah dijalankan, namun belum substansial, di mana diperlukannya mekanisme evaluasi yang berdampak nyata pada perbaikan kinerja yang berorientasi pada pelayanan publik yang lebih transparan dan efektif. Bab selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Secara keseluruhan, kinerja PPID Kabupaten Solo dalam pengelolaan dan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik telah menunjukkan kemajuan positif, meskipun belum optimal di semua aspek. Dari sisi produktivitas dan kualitas layanan, itu sudah meningkat melalui publikasi data di website PPID, namun masih terhambat oleh pembaruan data yang tidak rutin dan keterbatasan sumber daya. Dari sisi responsivitas terhadap permintaan informasi itu cukup baik, tetapi belum merata di seluruh PPID pelaksana. Dari sisi kepatuhan terhadap regulasi itu sudah dijalankan, namun pemahaman terhadap fasilitas informasi itu belum seragam antara PPID pelaksana. Dan terakhir, dari sisi akuntabilitas itu sudah menunjukkan diterapkannya melalui pelaporan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi. Namun, untuk tidak lanjut dari hasil evaluasi serta penerapan sistem penghargaan dan sanksi itu masih perlu diperkuat. Dari hasil temuan di lapangan dan hasil penelitian, berarti memberikan rekomendasi dan saran yang sekiranya dapat menjadi bahan pertimbangan untuk PPD pelaksana dalam meningkatkan kinerja dalam pengelolaan dan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik. Yang pertama yaitu penguatan sumber daya manusia dan kapasitas aparatur melalui pelatihan berkelanjutan terkait regulasi keterbukaan informasi publik, manajemen data, dan teknologi digital, serta punya penambahan jumlah staf operator di PPD utama. Yang kedua, diharapkan dapat mendorong peningkatan alokasi anggaran dan pengembangan sistem digital untuk efektivitas dan informasi. Yang ketiga, diharapkan perlunya penguatan pada koordinasi dan kolaborasi antara PPD utama dan PPD pelaksana melalui kegiatan coaching dan forum komunikasi lintas OPD. Selanjutnya, pembangunan sistem monitoring evaluasi dengan mekanisme reward dan punishment untuk meningkatkan motivasi dan akuntabilitas PPD pelaksana. Selanjutnya, memperkuat aspek kualitas dan aksesibilitas terhadap informasi publik melalui pembaharuan secara berkala maupun pengembangan kanal digital yang lebih ramah pengguna. Dan terakhir, perlunya peningkatan sosialisasi mengenai hak atas informasi agar masyarakat lebih sadar dan aktif dalam meningkatkan layanan dalam menggunakan layanan PPID Kabupaten Solo. Sekian presentasi buku saya. Mohon maaf apabila terdapat kata yang salah. Saya Melani Asna Putri. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.